Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nikat Jepara Channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan pun cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik itu hardware maupun software, dan caranya bisa di offline dan online. Untuk kerusakan tertentu bisa di online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nikat Jepara. Oke, kita langsung saja masuk di pokok pembahasan ya. Kali ini di tangan TNC ataupun di meja TNC ada Oppo A18 dengan CPH, kodenya adalah CPH 2591 ya. Oppo A18 kode CPH 2591. Kondisinya adalah seperti ini ya. Masukkan kata sandi layar kunci. Hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan pin pola layar. Dilakukan hard reset dengan metode tertentu, tetapi dia settingan tampil seperti ini ya. Harus memasukkan kembali pin bola layar yang sebelumnya lupa. Hal ini tidak bisa kita lakukan karena sebelumnya lupa. Ada alternatif di sebenarnya ya. Ada logo X di bagian sini. Dapat kita klik di X-nya. Alternatifnya adalah kita masukkan akun Google ataupun akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, dimasukkan di kolom ataupun nomor telepon ini. Kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password dari akun tersebut, kemudian disetting ke selanjutnya dan bisa masuk ke menu utama. Handphone bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat seperti halnya di handphone ini ya, tersangkut verifikasi gambar pin pola layar seperti ini, kita harus membypassnya ataupun kita harus mengerjakannya dengan teori tertentu. Oke, untuk di sini langsung saja kita masuk di eksekusi ya. Untuk di apa namanya, Oppo A18 ini untuk kondisi dari Android dan keamanan belum kita ketahui karena kondisinya masih terkunci seperti ini. Langsung saja kita masuk di eksekusi. Langkah yang pertama, kita masuk di halaman WiFi ya. Setting layar ke halaman WiFi seperti ini. Oke, setelah di jaringan WiFi, untuk WiFi konekkan terlebih dahulu ya. Oke, untuk di sini WiFi sudah terhubung dan WiFi terhubung dengan baik. Oke, langkah selanjutnya di sini untuk WiFi yang terhubung dapat kita klik ya. WiFi yang terhubung ini kita klik seperti ini. Kemudian akan muncul WiFi yang terhubung tersebut ada 3 pilihan: putuskan, lupakan, dan bagikan. Kita pilih dibagikan seperti ini. Kemudian akan muncul kode QR ataupun kode batang, di bawahnya ada quick share. Kita klik berbagi dengan quick share seperti ini. Kemudian quick share akan muncul lanjutkan ya. Kita klik di kata lanjutkan ini. Kemudian akan muncul quick share yang dimana ada kata Oppo A18. Di bagian kanan atas ada titik 3, dapat kita klik dulu. Kita manfaatkan titik 3 ini untuk membuka setelan. Ada 2 pilihan, kita pilih di setelan ya. Kita pilih di setelan, kita klik, maka akan muncul quick share ya. Di paling bawah sendiri ada pelajari quick share lebih lanjut. Kita klik di bagian ini, pelajari quick share lebih lanjut. Dapat kita lihat kolom bantuan ataupun halaman bantuan akan muncul. Di bagian kanan atas ada titik 3 kembali. Titik 3-nya ini coba kita klik. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih dibagikan artikel, apakah masih bisa ya. Kita klik dibagikan artikel, ternyata dibawa kembali ke quick share ya. Ya, ini tidak bisa karena mungkin untuk handphone ini sudah berada di update keamanan di bulan tertentu dan tahun tertentu. Oke, kita ulangi sekali lagi di pelajari quick share-nya. Hal ini hanya untuk mengetes saja ya. Kita klik di berbagi artikel ini, ternyata muncul seperti ya, internet resolver terus berhenti. Ini tidak bisa, kita tutup saja untuk kata tadi ya. Kita lanjut saja. Ini tidak bisa kita melakukan dengan bagian artikel karena sudah update di bulan dan tahun tertentu. Kita lanjut. Saat quick share seperti ini, posisikan seperti ini kembali saja. Kita klik di pelajari quick share. Kita klik di pelajari quick share seperti tadi. Di sini halaman dari quick share akan muncul. Kita scroll ke bawah, kita scroll ke atas seperti ini ya, ke atas maksudnya, sampai layar tidak bisa kita geser ke atas. Setelah itu di paling bawah sendiri ada referensi terkait. Kita pilih di bagian atas ya, ada 3 pilihan. Kita pilih di paling atas, yaitu berinteraksi dengan aplikasi dan orang di sekitar Anda.
Kita klik untuk kalimat ini berinteraksi dengan aplikasi tersebut, kemudian akan muncul kalau halaman bantuan kembali berinteraksi dengan bantuan aplikasi dan orang sekitar Anda, dapat kita scroll ke atas kembali seperti tadi sampai layar tidak bisa kita geser. Oke, layar sudah tidak bisa kita geser. Di sini dapat kita melihat ada memeriksa koneksi seluler dan atau WiFi ya. Memeriksa koneksi seluler atau WiFi ini kita klik untuk logo panahnya. Logo panahnya kita klik, maka akan muncul sedikit pemberitahuan. Di sini dapat kita lihat ada pelajari cara memeriksa sambungan jaringan WiFi atau jaringan seluler. Kita pilih di jaringan seluler ataupun network selulernya ini kita klik ya. Oke, apabila muncul seperti ini seberapa puas kita silang saja. Kita lanjut, ada jaringan seluler ataupun network seluler, kita klik untuk kalimat ini. Maka akan muncul halaman bantuan kembali menghubungkan ke jaringan seluler di ponsel Pixel seperti ini ya. Untuk halaman ini kita scroll kembali seperti tadi sampai layar tidak bisa kita geser ke atas ya. Sudah tidak bisa kita geser, maka kita lihat ada referensi terkait seperti tadi. Ada 5 pilihan yang berwarna biru ini, kita pilih salah satu. Kita pilih yaitu menggunakan SIM ganda. Jika bahasa Inggris adalah using dual SIM, dapat kita lanjut ya. Kita klik di menggunakan SIM ganda ini. Kita klik bagian ini ataupun kalimat menggunakan SIM ganda tersebut. Kemudian akan muncul halaman bantuan kembali cara menggunakan SIM ganda di ponsel Google Pixel Anda. Kita scroll sedikit ke atas sampai kita temukan gambar ataupun semacam video yang berlogo YouTube, dan di pojok kanan kiri atas ada huruf G ya. Apabila di luar sana ada yang berbeda cara dan tetap menemukan logo ataupun gambar video seperti ini, lanjut saja apabila ada ya. Oke, dapat kita lanjut apabila langkah kita benar seperti ini, dapat kita temukan yaitu logo YouTube di bagian tengah. Logo YouTube-nya ini kita klik sebentar, kemudian akan berubah menjadi warna yang merah yang tajam. Di atasnya ini sebelah sini ada kata setup and use an a SIM ya. Untuk kalimat setup and use a SIM ini kita klik untuk kalimat tersebut, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Ada izinkan YouTube mengirim notifikasi kepada Anda. Kita pilih diizinkan, kita klik diizinkan, maka video di sini yang kita klik tadi akan bersuara. Kita hilangkan saja untuk suaranya ini ya, kita hilangkan untuk suaranya. Oke, apabila muncul semacam video tetapi ada tulisan Google Help ya, silahkan pilih di Google Help, logo Google Help, yang dimana tujuan pasti ataupun inti pastinya kita bisa menampilkan titik 3 bagian atas. Apabila di luaran sana ada yang berbeda tampilannya, silahkan cari ataupun cara mengeluarkan titik 3 bagian atas ini ya. Biasanya itu seringkali muncul logo ataupun video Google Help, silahkan diklik di Google Help-nya, kemudian akan muncul titik 3 di bagian atas. Kita klik di titik 3 bagian atas ini, maka akan muncul 4 pilihan ya, yang intinya keluarkan ataupun munculkan titik 3 seperti tadi. Setelah muncul 4 pilihan ini, kita pilih di persyaratan dan kebijakan privasi. Kita klik di kalimat ini persyaratan dan kebijakan privasi, maka akan muncul selamat datang di Chrome ataupun sesuaikan Chrome dengan selera Anda. Kita disuguhkan 2 pilihan. Kita pilih digunakan tanpa akun ya. Kita klik digunakan tanpa akun. Maka akan muncul lain kali dan lanjutkan, kita pilih di lain kali. Setelah lain kali kita klik, di sebelah atas ini ada kolom pencarian YouTube.com-nya, kita klik seperti ini. Kemudian kita ketikkan kalimat ataupun kata yaitu VNroom spasi bypass ya, VNroom spasi bypass seperti ini. Dirasa tulisan sudah benar yaitu VNroom spasi bypass, dapat kita klik lanjut. Kemudian di sini akan muncul halaman dari Google, yaitu paling atas sendiri ada VNroom bypass Google Account 2024, dapat kita pilih di bagian ini ya. Apabila ini berubah menjadi 2025 ataupun 2026 ya, mungkin saja klik saja di bagian VNroom bypass Google Account 2024. Untuk halaman ini kita klik VNroom-nya, kita tunggu terbukanya daripada situs VNroom ya.
Apabila muncul, semacam ini kita, sembunyikan dulu dengan klik di bagian ini, kemudian kita scroll ke atas untuk halaman VN Room-nya. Di sini dapat kita lihat ataupun kita cari yaitu, open setting ya. Di sini ada open setting, kita klik untuk open setting ini. Open settingnya kita klik dan terbuka halaman pengaturan daripada handphone ini ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini dapat kita scroll ke bawah dulu ya, kita coba cek perangkat ini di Android berapa dan keamanan berapa. Kita pilih lihat dulu tentang perangkat. Kita lihat tentang perangkat di sini namanya adalah Oppo A18, kemudian Androidnya 14. Kita coba lihat untuk versi keamanan Androidnya. Android 14 keamanan 5 Desember 2024 ya. Oke, ini keamanan terakhir di bulan 2024. Dapat kita kembali satu kali, kembali lagi sampai di menu pengaturan. Untuk di bulan Oktober, November, Desember 2024 untuk Oppo sudah tidak bisa menggunakan kesehatan digital dan kontrol orang tua, tidak bisa kita gunakan jalannya ya, ataupun ada kata login ketika masuk di Family Link. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Ketika di bulan Oktober, November, Desember untuk Oppo tidak bisa melalui ini, kita cari jalan lain. Kita scroll ke bawah seperti ini, kita cari yang namanya layar awal dan layar kunci ya. Dapat kita temukan yaitu layar awal dan layar kuncinya ini kita klik ataupun kita buka seperti ini. Maka akan muncul layar awal dan layar kunci. Di baris kedua ada tata letak layar kunci 4x6, kita klik untuk bagian ini ya. 4x6-nya kita klik, maka handphone akan seketika berubah menjadi seperti menu ini ya. Tetapi hal ini belum selesai, ini hanya separuh perjalanan dulu, yang dimana akan kita bypass dengan menggunakan bantuan klonpon ya. Oke, di sini dapat kita lihat alat bantu, kemudian ada klonpon yang berwarna biru dan hijau. Untuk itu kita gunakan bantuan handphone lain dan kita download aplikasi klonpon juga. Oke, dapat kita netralkan dulu untuk handphone ini dan kita gunakan handphone bantuan lain ya. Di sini sudah ada handphone bantuan lain, saya menggunakan Samsung, boleh di Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Yang penting di handphone ini ada akun Gmail beserta password. Gunanya adalah untuk mendownload aplikasi klonpon ya. Oke, untuk baterai saya terlalu minim, nanti biasanya meminta itu ketika klonpon tidak bisa ya. Saya bantu dulu dengan charger, maaf. Oke, di sini dapat kita lanjut untuk klonpon di-download dari Play Store ya. Handphone terkoneksi di jaringan WiFi ataupun kartu SIM data dan kita lanjut, ada akun Google tadi, kita masuk di Play Store, kemudian di kolom pencarian Play Store kita klik di telusuri, di bagian atas ini kita ketikkan klonpon ya. Klonpon kita coba dulu. Oke, sudah muncul klonpon seperti ini ya. Kita lihat klonpon, dapat kita klik klonponnya, kemudian akan kita download satu yaitu klonpon yang berlogo hijau dan biru ya. Sebagai recommended saja untuk logonya cari yang seperti ini, yang berwarna hijau dan biru, karena di sini tadi kita lihat adalah berwarna hijau dan biru juga. Sebagai alternatif apabila gagal di nanti penyambungan di klonpon, dapat download juga klonpon OnePlus app ini ya. Oke, untuk di saya sudah mendownload klonpon OnePlus dan klonpon Oppo ini ya. Oppo klonpon seperti ini. Download keduanya ini hanya sebagai jaga-jaga apabila klonpon yang ini nanti gagal, maka saya download yang berwarna ini tadi, berwarna hitam dan merah ya. Oke, untuk dari Play Store sudah saya download dan kita dapat lanjut ya apabila sudah download di klonpon tadi. Kita cari yang kita download tadi yaitu di klon seperti ini ya, klonpon seperti ini berwarna biru dan hijau, dapat kita klik untuk warna hijau dan biru tadi. Kemudian akan muncul scan the QR ataupun kode to connect ya, kita klik di bagian ini. Akan muncul catatan yang dimana kita harus mengaktifkan WLAN dan ini ya,
apa namanya, pengaturan ini dapat kita klik saja. Apabila belum pernah menggunakan, apabila muncul pemberitahuan izinkan dan lain sebagainya, silahkan saja klik oke. Di sini akan muncul semacam kamera, gunanya adalah membarcode daripada handphone ini ya. Oke, setelah tampil seperti ini dapat kita lanjut. Kita berpindah ke halaman ke handphone yang kita targetkan ya. Ini adalah handphone yang kita targetkan tadi. Kita masuk di clone phone juga yang berada di alat bantu. Bila ini berada di luar, silahkan pilih yang namanya clone phone ya, berwarna biru dan hijau. Oke, berwarna biru dan hijau, clone phone tadi dapat kita klik. Kemudian di sini ada dua pilihan, kita pilih yang berwarna biru karena akan kita terima data ya, akan kita pilih menerima data, maka kita pilih yang ini. Ini adalah perangkat baru. Akan muncul dua pilihan, izinkan dan jangan izinkan. Kita klik diizinkan, kemudian kita klik kembali izinkan. Oke, di sini akan muncul tiga pilihan, Oppo, Android lain dan iPhone. Karena di sini handphone saya Android Samsung, maka saya pilih di Android lainnya ya. Apabila handphone ini Oppo, Realme ataupun OnePlus, silakan pilih yang berada di atas ini. Apabila iPhone, pilih yang ini ya. Handphone saya Samsung, maka saya pilih di Android lainnya. Di sini akan muncul kode batang. Setelah itu kode batangnya ini kita barcode menggunakan ini ya. Kita barcode sejenak untuk kode batangnya. Apabila barcode itu terhubung, maka kedua handphone akan berubah dan gambarnya akan menjadi sama seperti ini ya. Oke, dapat kita lanjut. Setelah terhubung untuk kedua handphone ini, dapat kita lihat di sini ada kata seperti ini dan ada checklist yang berwarna biru ya. Kita hilangkan dulu untuk semua checklistnya kecuali aplikasi. Kita hilangkan semua checklistnya kecuali aplikasi ya. Oke, sudah dapat kita pilih satu, yaitu aplikasi. Aplikasi ini kita kasih checklist, kemudian kita klik berikutnya. Kita tunggu sebentar agar ini sempurna menyiapkannya ya. Oke ya, untuk di sini sudah secara otomatis untuk aplikasi yang tanpa menyertakan data ini terchecklist secara otomatis, karena sebelumnya kita checklist ya. Untuk yang lain tidak kita checklist. Oke, kita lanjut saja. Setelah di aplikasi tanpa menyertakan data ini terchecklist, kita klik di bagian ini ya, aplikasi tanpa menyertakan datanya kita checklist seperti ini. Setelah itu akan muncul kembali beberapa aplikasi yang dimana terchecklist semuanya. Kita hilangkan semua checklistnya dulu, seperti ini. Kemudian kita pilih salah satu ya, boleh di salah satu aplikasi yang dimana kita pilih salah satu saja yang ringan ataupun sedikit untuk apa namanya, ini sedikit untuk ukurannya ya. Kita pilih saja di Facebook, kita checklist salah satu yaitu di Facebook, boleh di aplikasi yang lain ya. Setelah Facebook ini kita checklist ataupun salah satu aplikasi yang lain, dapat kita klik OK seperti ini ya. Kemudian kita klik di berikutnya. Di sini dapat kita lihat mulai migrasi, kita klik, kemudian mulai migrasi kita lanjutkan. Di sini akan kita kirim yaitu aplikasi Facebook tadi, yang dimana dapat kita lihat di sini muncul kata menerima, di sini mengirim ya, mengirim, dan di sini menerima. Kita tunggu sampai 100% untuk menerimanya baru kita lanjutkan. Oke, di sini sudah selesai, transfer selesai, dapat kita klik selesai saja. Kemudian untuk handphone ini kita geser sebentar. Kita lanjut ya. Di sini sudah muncul transfer selesai, berarti sudah sempurna untuk transfer satu aplikasi yaitu Facebook tadi ya. Boleh di boleh di yang lain ya, bukan hanya Facebook saja. Yang penting intinya aplikasinya untuk ukurannya kecil agar lebih cepat. Setelah transfer selesai, dapat kita lanjut. Di sini ada kata lanjutkan, dapat kita klik di lanjutkan. Kemudian mulai migrasi selesai seperti ini, dapat kita klik selesai, kita klik kata selesainya. Metode buka kunci muncul, dapat kita klik lewati seperti ini. Direkomendasikan kita klik selesai dan kita lihat untuk app market kita lewati. Color OS muncul, dapat kita klik memulai.
Kita lihat sebentar untuk terbukanya menu daripada handphone Oppo A18 ini ya. Oke, di sini sudah terbypass, tetapi ini belum selesai dengan seutuhnya ya. Karena di sini untuk hal selanjutnya adalah kita mereset handphone ini ke data pabrik agar nanti untuk apa namanya ya, untuk di kemudian tidak ragu, jangan-jangan nanti tersangkut kembali di seperti tadi ya. Oke, dapat kita lanjut saja. Di sini kita masuk di pengaturan karena kita harus mereset data pabrik, kita masuk di pengaturan. Pengaturan yang kita klik seperti ini, kita tunggu dulu sebentar. Kemudian kita scroll ke bawah di pengaturan ini ya. Kita scroll ke bawah, di sini ada tentang perangkat, kita klik di tentang perangkat ataupun tentang telepon. Kemudian kita scroll sedikit ke atas, kita mencari versi. Di sini ada versi, kita klik untuk kata versi ya. Di sini ada 4 pilihan, kita tap beberapa kali di nomor versi sampai muncul Anda seorang pengembang ya. Kita klik ataupun kita tap beberapa kali seperti ini agar muncul seperti ini. Sekarang Anda adalah seorang pengembang. Ini sudah bisa kita apa namanya, menghidupkan mode pengembang atau opsi developer ya. Oke, kita dapat kembali seperti ini. Kembali saja sampai di menu pengaturan seperti tadi. Kita masuk di selanjutnya yaitu pengaturan tambahannya, ini kita klik ataupun kita buka. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada opsi pengembang ya. Di baris kedua dari bawah ada opsi pengembang, kita klik untuk opsi pengembangnya. Kemudian di sini dapat kita lihat buka kunci OEM, kita aktifkan dulu ya, izinkan bootloader dibuka kuncinya, ini kita klik yang kalimatnya ya, agar muncul kata aktifkan seperti ini. Sebelum muncul kata aktifkan berarti belum sempurna untuk membuka kunci OEM-nya ini. Setelah terbuka kunci OEM seperti ini, dapat kita kembali satu kali, kemudian di pengaturan tambahan tadi dapat kita lihat ada cadangkan dan reset. Kita klik di cadangkan dan reset, kemudian kita pilih di reset ponsel ya, kita klik di reset ponsel. Yang paling bawah sendiri berwarna merah, hapus semua data, kita klik hapus semua data 2 kali, hapus datanya, kemudian handphone akan mati sejenak, kemudian hidup kembali ya. Di sini kita tunggu untuk reset ponselnya ke data pabrik, dan nanti akan tampil kembali ke menu awal yang dimana ada pilihan bahasa, negara, wilayah, dan seterusnya yang dapat disetting ataupun di set seperti kita menyeting seperti biasanya. Oke, format data sudah dapat kita lihat. Di sini handphone melakukan wiping ataupun format reset data pabrik dapat kita lihat. Handphone akan mati kembali dan hidup seperti ini ya. Oke, untuk loading beserta ini apa namanya ini ya, loading, intinya loading sampai di menu awal, saya percepat videonya sebentar. Oke ya, sudah kita tunggu beberapa lama tadi muncul kata hello, dapat kita lanjut saja, kita klik di settingan seperti biasanya ya. Kita pilih bahasa dan wilayah serta seterusnya, kita klik di sini dan kita klik di berikutnya serta lanjutkan. Kita klik seperti ini di jaringan WiFi, coba kita lewati saja. Di jaringan WiFi kita lewati. Dan di sini muncul layanan Google, dapat kita klik lainnya, kemudian setuju seperti ini. Metode buka kunci kita lewati seperti sebelumnya. Menyiapkan ponsel perlu beberapa saat seperti tadi. Di sini dapat kita lihat mode navigasi, kita pilih di tombol, kemudian kita klik berikutnya. Di sini kita klik di selesai, dan dapat kita lihat app market muncul, kita lewati kembali. Color OS muncul, kita klik di memulai, dan handphone akan masuk ke menu utama dan bisa dipakai seperti biasanya, sudah tidak tersangkut kembali untuk verifikasi gambarkan PIN pola layar ataupun verifikasi akun Google. Oke, untuk di video kali ini di Oppo A18 dengan Android 14, kemudian keamanan di 5 Desember 2024 sudah dapat kita selesaikan untuk FRP-nya ataupun factory reset protection, dengan kata kerennya adalah FRP bypass. Semoga video ini ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan di video saya kali ini,
untuk like, komen, dan subscribe serta share-share video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah, berkah serta ada barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya saatnya saya pamit undur diri. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Dekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.